Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sepertinya hari ini pada semangat semua ya. Apakah sudah sarapan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, karena sarapan itu paling utama supaya kita belajarnya lebih semangat ya, tidak sakit perut atau lemas ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin baca doanya. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk kelas ini siapa hari ini yang tidak hadir? Ada 3 orang, Bu. 3 orang ya. Siapa saja nak? Yang pertama Darafir, Darafir, keterangannya sakit. sakit, Yang kedua ada Zaki, Zaki, keterangannya izin. izin. Yang ketiga ada Nabil. Nabil apa keterangannya nak? Sakit juga, Bu. Nabil sakit. Hanya 3 orang ya. Alhamdulillah ya. Kita doakan sama-sama untuk kawannya yang sedang sakit. Kita berdoa semoga kawannya sedang sakit cepat disehatkan kembali supaya bisa mengikuti aktivitas kembali, bersekolah seperti biasa. Dan untuk kawannya yang izin, semoga urusannya cepat diselesaikan. Amin. Ya. Sebelum memulai pelajaran, coba Ibu minta berdiri semuanya. Ya, sini kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Semangat, Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini materi kita yaitu tentang hikayat. Namun sebelum kita menginjak ke materi, Ibu tanya dulu, minggu yang lalu pembahasan kita ada yang masih ingat tentang apa? Cerpen. Tentang cerpen. Coba, apa itu cerpen? Cerpen adalah bentuk karya sastra berupa cerita fiksi yang disusun dalam proses naratif singkat. Ya, bagus ya. Nah, jadi ada nggak hubungan cerpen dengan hikayat? Ada, dia sama-sama bentuk cerita ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi apa itu hikayat, di sini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video tentang hikayat ya. Kalian simak, kalian perhatikan karena setelah nanti Ibu tayangkan tentang video hikayat ada pertanyaan ya. Ya, kita saksikan sama-sama. Ayat Saijan dan ikan todak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan.
Pulau Halimun dikenal juga sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kisah Datuk Mabrur dan ikan todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Selesai. Ya. Nah, gimana ceritanya, seru? Seru. Ya. Disimak nggak tadi ceritanya? Kalau disimak, Ibu kasih pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, dari tayangan video tadi ya, apa yang dimaksud dengan hikayat Saijan dan ikan tondak? Siapa yang bisa jawab? Ya. Hikayat Saijan dan ikan todak adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya dari suku Banjar. Kisah ini mengisahkan tentang tokoh bernama Saijan, seorang pemuda yang terkenal memiliki hubungan baik dengan alam, khususnya sungai dan berbagai makhluk di dalamnya. Bagus, berarti menyimak dari video yang Ibu tayangkan tadi. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui dengan Saijan? Karena dari video tadi ada Saijan, Saijan. Apa itu Saijan? Seijan berarti satu hati seia, sekata atau semufakat. Ya, bagus ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain. Tadi sudah kita menyimak ya, orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Yang kedua, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen ya, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Yang ketiga, memahami ya, memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menulis teks hikayat dan cerpen. Yang keempat, menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, refleksi dalam bentuk teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu apa? Ya. Terus yang kelima, menyajikan teks narasi. Ya, teks narasi dalam bentuk monolog secara runtun dan kreatif. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, coba dibaca. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama yang menceritakan kehebatan atau pahlawanan seseorang yang memiliki kekuatan di luar nalar. Ya, Ibu ulangi. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama. Ya, apa isi prosa? Prosa adalah jenis karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita naratif yang tidak terkait oleh aturan-aturan kaku seperti irama, ritme, dan rima. Ya, bagus ya. Prosa lama yang menceritakan kehebatan ya atau kepahlawanan. Tadi kan videonya ya. Siapa tadi tokohnya? Datuk siapa? Datuk Mabrur ya. Hebat nggak Datuk Mabrur tadi? Hebat. Apa kehebatannya? Bisa bertapa di atas laut. Bisa bersemedi di tengah-tengah laut ya. Dia juga bisa menaklukkan jumlah ikan tondak yang banyak ya. Tuh. Nah, sekarang ciri-ciri hikayat. Yang pertama, hikayat itu istana sentris. Yang kedua, penulisannya anonim. Ya, yang ketiga pralogis, ya. Yang keempat menggunakan bahasa Melayu. Kenapa menggunakan bahasa Melayu? Karena cerita hikayat ini memang berasal dari daerah Melayu. Terus yang kelima, menyebar melalui tradisi lisan, ya. Dan yang keenam, memiliki gaya bahasa khas, ya, seperti yang kita saksikan tadi bersama-sama. Nah, ini ada hikayat Hang Tuah, ya, salah satu
hikayat, yaitu hikayat Hang Tuah, merupakan salah satu karya sastra Melayu klasik yang terkenal ya. Pada masanya, hikayat ini menceritakan seorang tokoh bernama Hang Tuah yang merupakan laksamana yang amat termasyhur. Termasyhur itu artinya terkenal. Ya. Terus proses penyebaran dan perkembangan hikayat terjadi secara turun-temurun melalui penyampaian lisan sehingga dapat tersebar ke pelosok negeri. Dalam cerita hikayat itu ada nilai-nilai yang terkandung ya. Yang pertama apa? Nilai moral ya. Akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Ya, seperti yang kita saksikan tadi ya, dia mempunyai akhlak yang baik ya. Dia membantu si ikan membantu siapa tadi? Datuk Mabrur. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada saling balas budi. Nah, disitulah dapat kita nilai ya, nilai moralnya. Terus yang kedua ada nilai sosial, relasi antar manusia. Jadi mereka ada relasi, ada kerjasama. Jadi saling ya, saling membantu. Terus yang ketiga ada nilai agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan ya. Yang keempat nilai budaya, adat istiadat atau kebiasaan ya. Selanjutnya ada unsur-unsur hikayat ya. Hikayat ini kan sama dengan cerita-cerita yang lain seperti cerita cerpen yang ada unsur-unsurnya ya. Nah, di sini ada tema, ada penokohan, ada latar dan ada amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik hikayat. Yang pertama dia ada latar belakang. Terus yang kedua nilai-nilai yang dianut pengarang. Yang ketiga ya, latar belakang sosial budaya masyarakat saat hikayat tersebut ditulis. Di mana hikayat tersebut ditulis? Kalau hikayat tersebut ditulis dia di Jambi, berarti dia menceritakan tentang daerah Jambi. Kalau tadi kita saksikan tadi daerah Kalimantan. Terus karakteristik hikayat, satu anonim, ya, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut, ya, itu karakteristiknya. Yang kedua arkais, ya, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga kesaktian, ya, tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu, ya, sama yang kita lihat tadi, dia mempunyai kesaktian ya. Terus statis ya, menggambarkan kisah dalam hikayat memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain. Terus yang terakhir istana sentris seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Seperti tadi kan ada raja, yang namanya sudah sebutan raja berarti dia ada hubungannya dengan kerajaan. Nah, di sini ada contoh hikayat. Yang pertama ada hikayat Raja-Raja Pasai, ya, menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Terus yang kedua ada hikayat Si Miskin, kisah rakyat menceritakan perjalanan hidup seorang yang bertahan di tengah kesulitan. Ini merupakan sebagian dari contoh hikayat. Namun hikayat itu masih banyak ya, sama seperti hikayat Hang Tuah yang Ibu jelaskan tadi. Itu juga salah satu bentuk hikayat atau cerita. Kalian lihat gambar. Kalau kalian lihat ini gambar apa? Bidadari. Apakah semuanya ada bidadari? Tidak. Di sini ada siapa? Jaka Tarub. Pernah melihat cerita atau mendengar ceritanya? Ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hikayat juga. Sholat ya, disuruh kita sekolah yang rajin, kita sekolah yang rajin karena doa orang tua itu biasanya mabrur. Jadi jangan sekali-kali kalian membantah omongan orang tua. Ada satu lagi contoh gambarnya, hikayat Bayan Budiman. Ya,
Tuh. Nah, ini gambar-gambar dari contoh hikayat. Hikayat itu masih banyak, ya, banyak sekali. Kalau kita lihat satu persatu, ya, ceritanya sangat menarik, ya. Yang Ibu tampilkan tadi hanya salah satunya saja, tetapi masih banyak lagi contoh-contoh atau video-video hikayat yang lainnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cerpen, ya. Hari ini kita membahas tentang hikayat. Nah, di sini ada langkah-langkah mengubah hikayat menjadi cerpen. Yang pertama, memilih dan membaca hikayat. Yang kedua, memilih salah satu konflik, ya, konflik yang menarik. Jadi dalam cerita hikayat itu apa sih konflik yang menariknya, di mana letaknya? Ya, terus yang ketiga, menyusun kerangka. Jadi sebelum dulu kita susun dulu kerangkanya supaya ceritanya beraturan. Terus yang keempat, mengembangkan kerangka. Selesai, ya. Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah, berarti kalian menyimak semua apa yang Ibu sampaikan, ya. Karena sudah paham semua, ya. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Namun tugas ini berkelompok, ya. Satu kelas Ibu buat menjadi 4 kelompok, ya. Yang masing-masing 4 kelompok itu nanti akan Ibu bagi. Jadi tugasnya tidak sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu tugasnya berbeda. Namun di sini Ibu akan membaginya. Ibu aja yang membagi kelompoknya, nak, ya? Ya. Ibu tunjuk aja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu minta kalian berdua pindah di kelompok 3. 4. Ya, kelompok 4, ya, kalian berdua pindah di kelompok 2. Pindah. Terus kalian pindah di, ya, sini. Jadi di sini masing-masing kelompok harus menentukan duta kunjung. Ya, masing-masing kelompok harus menentukan 1 duta kunjung. Apa, Bu, duta kunjung itu? Jadi salah satu kalian bertukar kembali. Ya, contoh, ini kelompok 1. Salah satu duta kunjungnya siapa? Kali Ibu yang menentukan, apa kalian menentukan? Kalian yang menentukan. Baik, ya, kalian menentukan. Jadi salah satu ditunjuk sebagai duta kunjung. Apa, Bu, tugas duta kunjung? Tugas duta kunjung itu mencatat kegiatan kelompok lain. Contoh, duta kunjung kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Desika langsung ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa duta kunjungnya? Kelompok 2? Kelompok 2 siapa duta kunjungnya? Kelompok 2. Ase aja. Ase. Ya, Ibu bagikan terlebih dahulu, selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan langkah apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Jadi kelompok 1 tugasnya apa? Kelompok 1 tugasnya membuat sebuah cerpen. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 mencari kaidah bahasa dalam hikayat. Itu tugas kelompok 2. Kelompok 3, ya, merubah hikayat menjadi sebuah cerpen. Dan kelompok 4 menentukan karakteristik plot pada hikayat dan cerpen. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Kenapa, nak? Apa-apa, sesuai dengan ini aja. Ya?
Udah paham semua ya? Dah, kalau sudah paham semua, kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, presentasikan ke depan, ya. Sebelum kalian presentasi ke depan, kalian tentukan dulu siapa yang menjadi moderator, siapa sebagai penyaji, siapa sebagai notulen, ya. Apakah duta kunjung ikut ke depan? Tidak, ya. Duta kunjung tetap berada di tempat karena beliau sudah mendapatkan tugasnya apa? Tugasnya mencatat kegiatan dari kelompok-kelompok yang ia kunjungi. Nah, itu sebagai bahan ia perbandingan untuk kelompoknya. Paham ya? Deh, sekarang kalian kerjakan. Menyampaikan materi saja di sini, cukup di sini. Umpamanya kalian membahasnya tentang cerpen yang dibuat, kalian bacakan seperti itu. Untuk kelompok ini ada kesulitan. Kelompok ini membahas tentang mencari kaidah hasil hikayat. Mencari kaidah hasil hikayat. Ya, sudah paham? Sudah, ya. Baik, dikerjakan ya. Mengubah menjadi cerpen. cerita hikayat menjadi cerpen. Ya. Itu kan tadi kelompok kan Kenapa? Ulangi. kan yang kelompok tadi suruh itu sama aja seperti kayak penjelasan. Karakteristik. Ya, tadi kan sudah Ibu tampilkan ya contoh karakteristiknya. Ya. Sudah paham? Nah. Yuk, biar lebih semangat lagi, coba berdiri semua. Kita ice breaking sebentar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yuk. Nah, silakan lanjutkan tugasnya. Disimak baik-baik. Ini bentuk teka-teki. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak Siapa duluan? Ya. Kurma, ya. Kita lihat dulu hasilnya. Apakah kurma atau bukan? Kita lihat. Ayo kalian berkumpul dulu jawabannya. Ya, kurma jawabannya. Ya. Selesai. Diskusinya, ya. Udah selesai semua? Sudah. Ini yang maju sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang cerita hikayat yang diubah menjadi cerpen dan yang pertama akan dibacakan oleh Ulang. Jadi kami mengambil cerita yang ada dalam video tadi, yaitu Saijan dan Ikan Todak. Di tengah lautan luas antara Selat Laut dan Selat Makassar, seorang bijak bernama Datuk Mabrur, seorang sakti yang bersemedi di atas kerang, ditemani deburan ombak dan hemparan angin laut. Ia bertapa dengan satu permohonan dalam hatinya, meminta sebuah pulau dari Sang Pencipta, sebuah pulau yang kila akan menjadi rumah bagi keturunannya. Suatu hari, ketika lautan tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul, menyerang Datuk Mabrur dengan ganas. Ikan itu adalah Raja Ikan Todak, pemimpin perairan tersebut. Dengan ketenangan yang luar biasa, Datuk Mabrur menepis serangan itu tanpa membuka matanya.
Berulang kali ikan toda menyerang dan berulang kali pula Datu Mabrur menangkis serangan itu hingga akhirnya pada serangan terakhir Datu Mabrur membuka matanya dan berbicara kepada sang ikan. Hai ikan toda, apa maksudmu mengganggu pertapaanku? Tanya Datu Mabrur dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Aku takut, Datu Mabrur. Pertapaanmu membuat laut kami bergelora dan aku tak tahan lagi. Namun aku kalah dan aku memohon pertolonganmu. Ucap Raja Ikan Toda dengan nada penuh penyesalan. Melihat Raja Ikan Toda yang terluka, Datu Mabrur merasa iba. Ia pun menolong sang ikan dengan mengusap tubuhnya yang terluka. Dalam sekejap, semua luka-luka Raja Ikan Toda hilang. Merasa berterima kasih, Raja Ikan Toda pun berjanji akan memenuhi permintaan Datu Mabrur. Aku hanya meminta satu hal, ujar Datu Mabrur. Aku ingin sebuah pulau untuk anak cucuku kelak. Raja Ikan Toda menyanggupi permintaan itu dan bersumpah bahwa ia dan seluruh rakyatnya akan bekerja keras mewujudkannya. Baiklah, kami akhiri dari presentasi kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 3. Ya. Jadi berhubung waktu kita sudah mau habis ya, untuk kelompok selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan ya dengan masih materi yang sekarang yaitu tentang hikayat ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Untuk ketua kelas dipimpin bacaan doanya. Siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, hendaklah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan materi kita masih materi tentang hikayat ya. Jadi yang tadi maju ke depan belum Ibu kasih masukan ya tentang hasil diskusi yang disampaikan. Dan untuk kelompok yang belum maju, minggu depan pula kita lanjutkan. Namun sebelum kita pulang, ada satu permainan yang bisa menyocokkan kata. Salah. Lanjutnya. Salah. Salah. Gimana? Seru nggak permainan belajar hari ini? Ya, minggu depan lebih semangat lagi ya. Ya. Sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Sampai rumah
langsung istirahat.